ودار الإسلام دينا وبالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كتابه العزيز: قل لن ينفعكم الفرار من الموت ولا القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ومساجد خرب من الهدى أو كما قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, semua yang dimuliakan Allah dan bagaimana PKM, asatidz, ustaz, ulama dan para santri. Santri ini adalah bibit unggul ulama, bukan bibit biasa, bibit unggul ulama. Tanamnya juga di kebun-kebun spesial. Saya kalau melihat begini teringat kira-kira 60 tahun yang lalu. Kalau sekarang santri enak, pakai pondok, ganti mandi, pakaian bermerek. Dulu kan dia sehat aja, di madrasah juga nggak punya nama. Ustaz juga kalau marah pakai rotan, campur. Akhirnya ya begitu. Tapi alhamdulillah karena diamalkan sunnah Nabi, di balik sunnah ada kejayaan. Percaya itu, di balik sunnah ada kejayaan. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajruhu bi'anti syahid. Dalam hadis yang lain syahid. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi itu bukan amsi, ini aja bisa lepas. Tapi kalau tamassak berpegang teguh terhadap sunnah inda fasadi umat, di saat kerusakan umat. Di mana itu kerusakan umat? Orang Islam nggak sholat, bulan puasa nggak puasa, orang Islam begadang nonton bola, nggak tahajud. Kalau orang kafir udah ketahuan. Innal ladzi kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Udah jelas. Orang kafir, ahli kitab, musyrik, mereka di dalam neraka dan kekal abadi di sana. Tapi orang Islam bagaimana dong? Ini pertanyaan yang besar yang harus kita jawab bersama. Ini adalah pertemuan santri yang ke-7. Selama 1 bulan ini ada 4 tempat ya di Kabupaten Tangerang, kemudian di Tebet, kemudian di Bekasi Kabupaten 2 kali, kemudian di Bekasi Kota sekarang. Ini ada 3 kali pertemuan. Dan setiap minggu kita buat seperti ini sampai nanti ada 12 zone di Jakarta, 12 daerah tingkat 2, apakah kota Madia atau kabupaten, semuanya harusnya membuat juru santri seperti ini. Apa sih gunanya juru santri? Juru itu apa Ustaz? Bahasa apa? Juru itu bahasa Urdu, artinya pertemuan untuk menyatukan. Pertemuan untuk menyatukan. Kok namanya juru santri? Ya santri. Kenapa nggak pesantren? Nah, ini maksudnya. Kalau kita bilang pesantren, nanti seakan-akan kita mengubah kurikulum pesantren. Jadi santri ya. Santrinya artinya pribadi santri yang kita bawa ada, apakah dia mewakili Al-Fatah, apakah mewakili Gontor, apakah mewakili Boyo, apakah mewakili
Yasrib, kota sampah. 10 tahun Nabi berdakwah, jadi Madinatul Munawwarah jadi negeri ataupun kota yang bersinar-sinar. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi bersabda, Allahumma ansur man nasara dinik. Kalau ada ustaz atau ini, apa kita jawab? Waj'alna minhum, jadikan kami termasuk mereka. Jadi Nabi itu berdoa, Allahumma ansur man nasarani, ya Allah tolonglah orang yang menolong agamamu. Ini hadis ini aneh. Bukan Allahumma ansur min ahli Madinah, ya Allah tolonglah orang Madinah, enggak. Allahumma ansur min ahli Makkah, ya Allah tolonglah orang Makkah, tidak. Tapi Allahumma ansur man nasarani, ya Allah tolonglah orang yang menolong agamamu, orangnya, bukan kotanya. Sedang juga ada juga orang Madinah yang menentang dakwah. Ada juga orang Mekah yang menentang dakwah, tapi orang yang membantu dakwahnya Rasulullah, man nasarani, Allah mansurhum, tolong mereka ya. Jadi kerja dan sifat. Makanya kita bilang itu santri, karena pribadi-pribadi santri datang sekarang mewakili pesantrennya bagus. Karena kalau santri ini sudah keluar di jalan Allah, sudah letih-letih lututnya sebagai para nabi. Nabi 13 tahun diusir, di lockdown. Kalau kita lockdown pada 2,5 tahun aja kan Covid. Nabi 13 tahun kena lockdown. Dituduh al-majnun, orang gila, dituduh Nasai mungkin tukang sihir. Sirrun, secara sirrun Nabi berdakwah secara sirrun. Artinya apa? Secara ngumpet, takut. Tapi Nabi jalan terus. Nabi dibaca-baca jalan. Padahal Nabi itu siapa? Nabi itu Quraisy, keturunan Abdul Manaf, keturunan Abdul Muthalib, keturunan Abdullah. Abdul Muthalib itu pemegang kunci Masjidil Haram, kakek kandungnya Nabi. Masya Allah. Tapi Nabi terusir. Akhirnya hijrah. Itu Nabi hijrah itu bukan karena terusir, tapi perintah Allah. Jadi hijrah ini perintah Allah. Nabi terusir kok, kita kan nggak terusir, nggak usah hijrah. Apa sih yang paling sakit dalam hidup ini? Yang paling sakit dalam hidup ini orang tempatan diusir pendatang. Makanya jangan jadi orang Betawi betah di wilayah. Tapi ini bukan Betawi yang beneran ya. Betawi beneran banyak juga yang bagus, tapi betah di wilayah ini, di tempatnya mau kemana nggak mau kemana-mana. Kalau kita mau damai hidup ini seperti orang Palestina sekarang, hijrah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini ayat Quran. Surah apa itu? Surah ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Rasulullah minal masjidil haram dari mana? Mekah ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berkahi di sekitarnya. Jadi kalau ada perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lain, Allah akan berkahi sekitarnya. Kenapa ini darul apa ini? Nurul iman ini berkah karena sering jamaah masuk mondar-mandir. Coba kalau jamaahnya ke masjidnya dikunci mulu. Yang aktif itu kalau kunci lagi, buka lagi. Alhamdulillah sholat subuhnya alhamdulillah 3 in 1. Tiga di belakang, satu di depan imamnya. Ya kalau berhalangan satu tinggal 2 in 1. Kalau berhalangan lagi tinggal 1 in 1. Kalau berhalangan lagi all in 1. Dia buka kunci masjid, dia azan, dia qomat, jadi imam, jadi makmum. Habis itu tutup masjid lagi, buka kaset sudah panjang-panjang. Lama-lama pakai mic. Orang bilang, wah itu masjid makmur banget, baca Quran setiap hari, sepanjang hari. Kita sudah tertipu. Makmur masjid itu bukan seperti itu. Antum ini, Anda, siapa namanya? Siapa? Mewakili kampungnya, mewakili kecamatannya, mewakili kotanya, mewakili kota Madinah, mewakili Jakarta, mewakili Indonesia untuk memakmurkan masjid di tempatnya. Ini tugas kita semua.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi orang yang membangun masjid hidupkan suasana masjid itu lam yakhsha illa Allah, tidak pernah rasa takut kecuali kepada Allah. Siapa yang harus kita takuti? Allah. Makanya sholat khusyuk dan khusyu itu bukan konsentrasi batin, itu salah, itu zalamnya. Sholat khusyuk itu berasal dari kata khasyah, takut. Khusyuk dengan sangat rasa takut sholat kepada Allah. Takut kalau sholat kita enggak khusyuk, takut kalau bacaan kita enggak benar, takut kalau sholat kita enggak diterima. Makanya kita benarkan sholat kita. Khudu itu tertib lahir, kalau khusyuk tertib batiniyah, kalau khudu tertib lahir. Asyhadu sholat istijahnya harus benar, wudunya harus benar, menghadap kiblatnya benar, arkan sholat 13 rukun sholat itu harus benar, dimulai dari takbiratul ihram sampai saat. Nah, begitu. Asantri ini adalah awal yang pertama memperbaiki amalan itu semua. Makanya kalau bisa usahakan, kalau belum ada ya, hidupkan makom santri. Makom santri itu amalan tempatan santri ketika kita di madrasah. Ya kalau madrasah yang sudah tune up, sudah nyambung dengan dakwah, pasti ada makom santri. Makom santri itu santri musyawarah sesama mereka. Kalau boleh ada ambil santri boleh, sekedar amalan biasa. Nanti musyawarahkan siapa yang baca taklim, ya kan? Siapa yang misalnya kebersihan, siapa yang misalnya bantu-bantu istilah, bangun-bangunin tidur supaya jangan sampai dalam ketinggalan takbiran berulang. Siapa yang bangunin tahajud supaya santri tahajudnya bagus, jam 1, jam 2 bangun tahajud panjang-panjang. Ini banyak aturan saya. Kalau santri di pesantren sudah hidup amal makomi santri, maka santri memang sholat tahajudnya sudah sah. Ustaz yang belum bangun. Iya, ini bukan maksudnya lain, bukan, ini faktanya begitu. Makanya nanti ustaz-ustaz pondok pesantren akan merasa beruntung kalau santri-santrinya ini ikut dakwah. Karena dalam dakwah ini wah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk kalian itu semua manusia, untuk memberi kabar gembira, kabar takut. Jadi Rasul itu diutus untuk semua, dan kita adalah pengikut Nabi, pengikut Rasul. Juga kita ini calon-calon ulama, katakanlah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, bapak-bapak, adik-adik ini menjadi ulama. Tugasnya sama. Wala satu ahli warisnya para ahli waris harta aja bu. Saya diwariskan sama bapak saya tanah 3 hektar, mobil 2, rumah 3. Tidak ada itu tanahnya di paper. Ini tanah milik simpulan. Pasal sekian, ayat sekian, dilarang melanggar peraturan begitu. Nah ini warisan Nabi lebih besar lagi. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi yang besar adalah dakwah. Setelah itu baru ilmu dan iman. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat ya mustamirran terus diamalkan. Enggak pernah berhenti. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang dididik. Apa bedanya? Ya fa'ilal ladzina amanu minkum, Allah mengangkat dari orang-orang yang beriman. Berarti karena itu mati berarti iman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dititip ilmu. Kalau ilmu titipan, enggak ada yang berilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tidak kasih kamu ilmu kecuali sedikit. Kalau bisa terlihat, maka dia jangan menyombongkan itu. Allah paling benci siapa yang sombong dengan ilmunya. Siapa yang bisa jawab? Iblis. Disuruh tunduk, disuruh sujud. Fasajaru illa iblis. Istisna, pengecualian. Semuanya sujud kecuali iblis. Emang ada apa dengan iblis? Dia bilang, anak saya aku lebih baik
ja'altahu min tin, aku engkau jadikan dari api, sedangkan Adam engkau jadikan dari tanah, aku lebih baik dari dia. Coba, dia di hadapan siapa dia ngomong? Di hadapan siapa? Di hadapan yang menciptakan dirinya. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Surat apa? Al-Kahfi. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah tergolong jin yang fasik kepada perintah Tuhan. Itulah iblis. Makanya diperintahkan oleh ya masyarakat jinni wal insi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Katsir menafsirkan illa liya'budun ay ya'rifu. Maksud menyembah itu adalah untuk mengenal Allah. Jadi Allah ini perkenalkan. Gimana menyembah Allah? Kenal aja enggak. Kalau semua orang kenal Allah ini masjid tambah lagi lantai 4, lantai 5, lantai ini kemudian lantai 6 Pak. Udah nggak ada tempat. Karena semua orang mengenal Allah. Karena hari ini kita tidak memperkenalkan Allah kepada manusia, kita sibuk dengan pakaian kita, dengan kantor kita, dengan toko kita, dengan santri kita, dengan keulamaan kita, diundang dijemput kita lupa mengingatkan manusia. Akhirnya manusia tidak kenal kepada Allah. Ada ancamannya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla wa yusjuduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang membelakangi janjinya setelah dia berjanji setia. Apa janji setianya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Itu janji. Sampai-sampai itu adalah merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Kalau seseorang belum syahadat tidak diterima amal ibadahnya. Tapi setelah dia syahadat, jatuh kewajiban dia harus ibadah. 5 rukun Islam, 6 rukun iman dia harus amalkan dengan sempurna. Kalau di situ sudah dicatat amal baik, amal buruk. Kalau tidak amalnya misalnya amal baiknya 49, amal jeleknya 51, masuk neraka dulu. Ya enggak lama, cuma 5.000 tahun. Jadi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang membelakangi janjinya setelah dia berjanji setia, mengucapkan kalimat itu. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi, dan dia memutuskan apa yang diperintahkan Allah terhadap janji itu. Apa perintahnya? Ayyu sholat. Ibarat saya. Ayyu sholat supaya disambungkan, disampaikan, didakwahkan itu kalimat. Jadi fardu ain mendakwah kalimat setelah kita bersyahadat. Setelah kita bersyahadat, kita syahadatnya di mana? Kalau dari Islam, syahadatnya waktu sholat, asyhadu alla ilaha illallah, waktu nikah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setiap kita syahadat wajib kita mendakwahkan syahadat kita. Kalau tidak, ain sholat yang memutuskan itu apa yang terjadi? Wa yusiduna bil pasti mereka berbuat keburukan di muka bumi. Kalau dia akan mendakwakan kalimat thayyibah, pasti dia mendakwahkan yang lain. Pasti. Coba kalau Bapak tidak bicara kebesaran Allah, pasti bicara kebesaran yang lain. Bicara kebesaran uang. Uang itu cuma kertas dikasih apa? Tapi yakin pada warna merah makanya 100, ada warna biru makanya 50, ada warna putih makanya 2. Kita yakin sama angka-angka sekarang ini. Wah, gue gak bisa keluar karena gak ada duit. Yakin pada angka. Padahal yang memberangkatkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketika turun ayat ini, ada orang di bawah ibu kota ini Mekah, di bawahnya ada Yaman, di atas Yaman itu ada ibu kota sama ada Saba. Kaum Saba itu orang miskin. Karena dulu mereka kaya, mereka pengaruh asal Mesir lalu banyak besar, mereka miskin. Begitu mendengar ayat ini turun, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka mereka diam-diam dalam keadaan papa, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya, jalan pergi ke Mekah untuk siang malam sampai dari Mekah. Allah suka dengan mereka. Ternyata kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk ibadah kepada Allah. Apalagi jangan sampai kekayaan seseorang menghalanginya untuk ibadah kepada Allah.
menjadi orang kaya. Kaya itu ciptaan Allah, miskin itu ciptaan Allah. Bagaimana kita menyikapi kaya miskin? Itulah orang yang mana itu yang datang ke sana. Akhirnya Allah ridho dalam berkabur ayat. Fatazawwaru fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini asbabun nuzul ayat. Para santri itu mesti tahu juga. Jadi kalau tadi kita buat santri ini keluar jalan Allah yang kita tolong mengikutinya, jadi kalau ustaz-ustaz yang ada di pesantren saya sekarang ini dari mana saya bertahu dari mana-mana, mudah-mudahan ini semuanya jadi. Insyaallah amin ya. Jadi nanti bikin nasabnya, ini nasabnya setiap bulan minimal keluar. Kalau nggak 3 hari ya 2 hari, kalau nggak minimal 1 hari. Bulan ya. Karena mungkin kalau mau itu kan banyak kesibukan atau semua nggak bisa, tapi tolong dijadwalkan baik-baik sama Ustaz, kasih tahu supaya ini adalah kebaikan. Supaya apa? Supaya kita merasakan sentuhan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tapi kalau dari itu boleh nanti tingkatkan waktu sampai 40 hari dan kalau bisa 4 bulan. Ya setelah kita tamat dari sekolah itu nanti kalau kita tamat sekolah, misalnya sudah keluar keluar dari pesantren, mungkin di pesantrennya 5, 6, sampai 10 tahun sudah jadi habis Quran, sudah jadi alim, boleh makom itu pulang ke kampung 1 tahun. Adaptasi sama lingkungan kita, jangan ngecek langsung keluar 1 tahun, jangan. Kita adaptasi sama lingkungan kita, orang mana siapa yang Ustaz lingkungan kita, atau kita sudah habis Quran, sudah naik. Kalau begitu jadi apa dulu, jadi Ustaz, jadi imam dulu di masjid kita 1 tahun. Setelah itu baru keluar 1 tahun pertama bersama orang awam. 1 tahun pertama bersama orang awam dengan program-program yang sudah dibuat dari markas. Ada program di jamaah biasa, ada program jadi akhir jamaah, ada program berjalan kaki, ada program program dengan bergabung dengan jamaah-jamaah luar negeri, dan ada program perkhidmatan dan lain-lain. Itu kita ikuti semua, baru setelah itu kita nanti pulang 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian baru keluar tahun kedua. Alhamdulillah setelah keluar itu sudah keluar kemarin bersama saya setahun untuk kedua kali dari Arab. Maroko 6 bulan, Mauritania 2 bulan, dan Muqaddas Makkah Madinah Jeddah sisa jadi 12 bulan belum meninggalkan anak istri, kekayaan, pesantren, masjid, semua kita tinggalkan untuk lebih umat lagi. Kenapa? Kalau kita di pesantren kita, di madrasah kita, masjid kita, ya kita paling-paling 50 orang, 100 orang, 200 orang. Tapi kalau kita keluar di jalan Allah, 7,8 miliar umat manusia ini semua yang menjadi santri kita. Makanya kita di dalam jamaah ini kita kuatkan tekad kita bulatkan semangat kita, dan kita doa kepada Allah. Ya, sekarang ini berapa? Asik lagi. Terus bikin amal. Kalau santri sudah tahu, santri sudah tahu. Kekuatan jamaah dakwah ada 2. Pertama 1 hati, yang kedua tangisan malam. Ini sudah jangan banyak tahu ya. Pernah 1 hari di Masjid Nabawi itu ada sahabat ketawa tercekik-cekikan. Tapi yang dia tahu apa yang kalian tertawakan? Ketahuilah sahabat-sahabatku bahwa banyak tertawa itu akan mengeraskan hati. Ya, itu pertama. Yang kedua, sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ula. Waktu mulai khotbah ini kedua. Tapi kalau subuh berbalik keadaannya berjamaah. Diperhatikan itu. Ada 1 orang dah hadir. Itu kalau imam yang benar, apa itu jamaah yang bersatu? Ya, karena dia tiap jadi imam dia pergi ke ulah, pergi khususin, pergi satu rumahnya keadaannya itu tahu. Ada 1 orang namanya Sulaiman. Enggak hadir. Aina Sulaiman mau berhubung sholat jamaah, sholat fajr. Sahabat-sahabat diam aja enggak tahu, datangi ke rumahnya. Kedatang rumah ibu Sulaiman. Ya Ummu Sulaiman, aina Sulaiman waktu sudah berfajr di hajar dapat. Sholat fajr. Oh, tadi malam Sulaiman kepanjangan tahajudnya jadi kebablasan sholat subuhnya. Merah muka Umar bin Khattab. Ketahuilah Nabi pernah bersabda, aku lebih suka sholat subuh berjamaah daripada qiyamul lail. Itu Sulaiman, Pak, saudara-saudara, adik-adikku sekalian santri.
Dia nggak sholat subuh, ketinggalan sholat subuh karena tahajud sepanjang malam. Kalau kita sekarang gimana? Kebablasan sholat berapa? Karena nonton bola. Ya Allah, itu kalau udah nonton bola itu dibikin apanya? Bioskopnya di pinggir jalan, pasang aja Pak. Nonton rame-rame di sampai jam berapa? Nah itu nggak jelas sholat kita yang kita datang Qurannya nggak jelas, sholat subuh yang jelas. Kalau ada kata seperti itu, umat kita berusaha apa yang akan terjadi? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menurunkan azab di satu negeri sehingga kami utus utusan-utusan pendakwah. Tapi tidak mau. Turun ayat berikutnya. Surat Al-Isra ayat 16. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasahu biha fa haqqa 'alaihal qawl falammarnaha tadmira. Apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, maka kami utuslah ke sana orang-orang baik-baik untuk berbuat maslahat. Tapi mereka berbuat fasik, yang diajak berbuat fasik, menentang dakwah. Gak mau Tuhan sesat untuk mengikuti. Kayak begitu. Fa haqqa 'alaihal qawl, hak Allah untuk membuat keputusan. Apa keputusan Allah? Falammarnaha tadmira, maka kami hancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Allah kirim malaikat kelingking Pak. Terjadi tsunami Pak di Aceh Pak. 15 meter naik air laut ke atas sampai kapal pun terjerembab ke darat. Sampai sekarang ada bangkai kapalnya. Mudah dibikin gempa bumi kemarin di Senggigi. Itu saya kesana 4 bulan di Senggigi, gempa bumi di Senggigi itu segala itu menghadap kepada Kuta. Itu banyak ikan-ikan berenang Pak, nggak pakai baju. Ikan Pak. Ikan ya. Ikannya perempuan laki-laki, ikan betina, ikan jantan berenang di dalam air nggak pakai baju. Apa hukum Allah yang terjadi? Kalau begitu ya udah. Game over kata kita sekarang. Padahal mana termira 129 kali gempa, saya kena 13 kali gempa bumi. Itu sampai kami datang ke rumah-rumah. Orang-orang yang di rumah itu nggak berani tidur di rumahnya, tidur di tenda-tenda di depan rumah. Pak, kenapa nggak tidur di rumah? Takut Pak. Nah ini kan rumah Bapak. Dulu Bapak bilang di rumah saya. Ini saya rumah. Ini ada apanya? Surat rumahnya saya punya. Saya punya. Sekarang Bapak nggak berani. Nah inilah Allah yang menciptakan suasana, Allah yang mengubah suasana. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin. Hadirin yang mulia, sekarang saatnya kita berbuat. Berbuatnya apa? Di depan ini, besok ini, kira-kira awal September ya. Awal September kita akan punya kerja besar, Jun Udama. Pertemuan besar orang-orang lama yang sudah dakwah. Jadi di Cikampek itu nanti akan memberangkatkan di sana itu lebih kurang menghadirkan 124.000 orang. Dan akan mentasbih 10.000 jamaah yang sudah akan diberangkatkan ke 6 benua, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, New Zealand dan lain-lain. Siapa mereka? Daftar dulu. Pertama namanya Ustaz Haji Jim Yadi. Gimana orang ini? Daftar dulu. Jangan cuma nanti orang. Sebelum belajar yang lain saya duluan nih. Jujur ulama 14